Salah satu pahlawan kemerdekaan yang memiliki banyak peran baik sebelum dan sesudah penetapan kemerdekaan Indonesia, adalah Muhammad Hatta. Drs. H. Muhammad Hatta adalah negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Beliau bersama Soekarno memainkan peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda dan Jepang sekaligus memproklamirkannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Drs. H. Muhammad Hatta atau Bung Hatta memiliki nama asli, Muhammad Attar, lahir di Bukit Tinggi tanggal 12 Agustus tahun 1902. Beliau wafat di Jakarta tanggal 14 Maret tahun 1980, pada usia 77 tahun. Sebelum wafat beliau pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama, Perdana Menteri Indonesia, Menteri Pertahanan Indonesia, Menteri Luar Negeri Indonesia, Ketua Umum Palang Merah Indonesia pertama. Muhammad Hatta lahir dari keluarga ulama di Minangkabau, Sumatera Barat. Beliau menempuh pendidikan dasar di Sekolah Melayu, Bukit Tinggi, dan kemudian pada tahun 1913 sampai tahun 1916, lalu melanjutkan studinya ke Ropisel Lagere School ELS di Padang. Dilansir dari Kemdikbud, saat usia 13 tahun, sebenarnya beliau telah lulus ujian masuk ke HBS, setingkat SMA, di Batavia. Namun, ibunya menginginkan Hatta agar tetap di Padang dahulu, mengingat usianya yang masih muda. Akhirnya Bung Hatta melanjutkan studi ke Mulo, Mir Uitgebreid Lager Onderwijs, di Padang. Baru kemudian pada tahun 1919 beliau pergi ke Batavia untuk studi di HBS. Saat masih di sekolah menengah di Padang, Muhammad Hatta telah aktif di organisasi, seperti Jong Sumatranen Bon Cabang Padang, dengan posisi sebagai bendahara. Pada usia 17 tahun, Hatta lulus dari sekolah tingkat menengah dengan hasil sangat baik. Setelah kelulusannya tersebut, beliau berangkat ke Batavia untuk melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Dagang Prince Hendrik School. Di Batavia, beliau juga aktif di Jong Sumatranen Bon Pusat, serta juga memiliki posisi sebagai bendahara. Lalu pada tahun 1921, Bung Hatta pergi ke Rotterdam, Belanda untuk belajar ilmu perdagangan dan bisnis di Nederland Handelshogeschool atau Rotterdam School of Commerce, yang kini menjadi Rasmus Universiteit. Di sana, beliau bergabung dalam Perhimpunan Hindia Indische Vereniging, dan tinggal selama kurang lebih 11 tahun. Pada tanggal 27 November tahun 1956, Bung Hatta memperoleh gelar kehormatan akademis yaitu Dr. Honoris Causa dalam ilmu hukum dari Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Kesadaran politik Hatta makin berkembang karena agenda rutinnya menghadiri pertemuan dengan para tokoh politik. Berikut perjalanan politik semasa hidupnya. Muhammad Hatta memulai pergerakan politiknya ketika beliau mulai bersekolah di Belanda pada tahun 1921 hingga 1932. Pada saat itu, beliau masuk organisasi Indische Vereniging yang awalnya adalah organisasi biasa. Tak lama dari itu, berubah menjadi organisasi politik setelah adanya pengaruh dari tiga serangkai yaitu Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo dan Douwe Dekker. Pada tahun 1923, Hatta menjadi bendahara dan mengelola majalah Hindia Putra yang lalu berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Selanjutnya, pada tahun 1924, organisasi ini berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1926, beliau diangkat menjadi pimpinan Perhimpunan Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, perhimpunan ini lebih fokus mengamati perkembangan pergerakan di Indonesia dengan memberikan banyak ulasan dan banyak komentar di media massa Indonesia. Pada tahun 1927, Muhammad Hatta mengikuti sidang bertema, Liga Menentang Imperialisme, Penindasan Kolonial dan Untuk Kemerdekaan Nasional, di Frankfurt, Jerman. Dalam sidang ini, ada gelagat dari pihak komunis dan utusan dari Uni Soviet yang ingin menguasai sidang ini. Sehingga penilaian Hatta pada komunis menjadi negatif dan tidak bisa percaya terhadap komunis. Pada tanggal 25 September tahun 1927, Hatta bersama Ali Sastroamijoyo ditangkap oleh penguasa Hindia Belanda atas tuduhan mengikuti partai terlarang yang berhubungan dengan Semaun. Dengan kata lain mereka dituduh terlibat pemberontakan di Indonesia yang dilakukan PKI dari tahun 1926 sampai tahun 1927 dan melakukan penghasutan agar menentang kerajaan Belanda. Muhammad Hatta sendiri mendapat hukuman 3 tahun penjara. 3 tokoh penting ini dimasukkan ke dalam penjara di Rotterdam, hingga akhirnya mereka bebas karena semua tuduhan tidak bisa dibuktikan.
Sampai pada tahun 1931, Muhammad Hatta mundur dari kedudukannya, dan berhenti dari PI karena ingin fokus skripsi. Akibatnya, PI jatuh ke tangan komunis dan dikontrol langsung oleh Partai Komunis Belanda ditambah juga campur tangan dari Moskow. Setelah tahun 1931, PI mengecam keras kebijakan Hatta, yang membuat Hatta ditendang keluar dari organisasi. Sekembalinya Hatta dari Belanda, ia ditawari untuk masuk kalangan sosialis merdeka Onafhankelijk Socialistische Partij. Sebenarnya beliau menolak masuk, dengan alasan ia harus berada dan berjuang hanya untuk Indonesia. Namun, pemberitaan media di Indonesia waktu itu mengatakan bahwa Hatta bersedia menerima kedudukan tersebut, sehingga Soekarno menuduhnya kurang konsisten. Kemudian, pada tahun 1934, beliau diasingkan ke Bovendigul selama 1 tahun. Setelah menjalani masa pengasingan di Bovendigul, beliau dipindahkan ke Banda Neira. Pada tanggal 8 Desember tahun 1941, Angkatan Perang Jepang menghancurkan Pearl Harbor dan ini memicu Perang Pasifik. Tentu saja serangan ini juga berdampak pada Indonesia. Dalam keadaan seperti itu pemerintah Belanda memerintahkan untuk memindahkan orang-orang buangan yang ada di Digul, termasuk Hatta dan Sultan Syahrir untuk dipindahkan ke Sukabumi pada Februari tahun 1942. Saat lepas dari masa pengasingan, Mohatta bertemu Mayor Jenderal Harada yang menawarkannya untuk kerjasama. Jika beliau mau, ia akan diberi jabatan penting. Jepang mengharapkan agar Hatta memberikan nasihat yang menguntungkan, akan tetapi Hatta memanfaatkan hal ini untuk membela kepentingan rakyat Indonesia. Dalam usaha untuk memerdekakan Indonesia, Muhammad Hatta, serta pahlawan lainnya harus melewati ragam hambatan yang menghampiri. Meskipun begitu, usaha mereka semua tidak sia-sia, sebab pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia dapat dinyatakan merdeka, melalui proklamasi yang disahkan oleh Ir Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Muhammad Hatta resmi dipilih sebagai Wakil Presiden Indonesia mendamping Soekarno sebagai Presiden pertama. Kemudian, pada tanggal 12 Juli tahun 1947 Bung Hatta mengadakan Kongres Koperasi I di Tasikmalaya dan menetapkan Hari Koperasi di Indonesia. Meski telah merdeka, masih terjadi agresi militer Belanda II pada tanggal 21 Juli tahun 1947. Muhammad Hatta yang saat itu berada di Pematang Siantar berhasil kabur dari kepungan Belanda. Tepat tanggal 12 Juli tahun 1953, Bung Hatta kembali mengadakan Kongres Koperasi II di Bandung dan dirinya diangkat menjadi Bapak Koperasi Nasional. Sangat panjang perjuangan Bung Hatta dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Hingga akhirnya di tanggal 20 Juli tahun 1956, Muhammad Hatta mengajukan pengunduran diri. Dirinya mengirimkan sepucuk surat kepada Ketua DPR saat itu. Penggalan isi suratnya berbunyi, "Sudah tiba waktunya bagi saya untuk mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden. Segera, setelah konstituante dilantik, saya akan meletakkan jabatan itu secara resmi." DPR menolak keinginan Bung Hatta dengan mendiamkan surat tersebut. Namun dirinya kembali mengirimkan surat yang sama pada tanggal 1 Desember tahun 1956, bahwa dia akan berhenti sebagai Wakil Presiden RI. Akhirnya, di tanggal 30 November tahun 1956, DPR menyetujui pengunduran diri Muhammad Hatta setelah 11 tahun menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia. Wafatnya Muhammad Hatta. Pada tahun 1963, Hatta jatuh sakit. Atas perintah Soekarno, beliau mendapatkan perawatan di Stockholm, Swedia. Pada tahun 1979, kondisi beliau semakin memburuk. Tahun itu, Bung Hatta sudah kelima kalinya masuk ke rumah sakit. Meskipun sakit, beliau tetap semangat mengikuti perkembangan politik dunia. Tepatnya tanggal 18 Maret tahun 1980 pukul 18.56 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Bung Hatta meninggal dunia setelah 11 hari dirawat. Beliau kemudian disemayamkan di kediamannya Jalan Diponegoro 57, Jakarta dan dikebumikan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Di tahun 1986, di bawah pemerintahan Soeharto, Bung Hatta ditetapkan sebagai pahlawan proklamator. Demikian informasi mengenai mantan Wakil Presiden pertama Indonesia, Muhammad Hatta. Jika kalian menikmati perjalanan sejarah ini, tekan tombol suka,
berlangganan, dan beritahu saya di kolom komentar tokoh bersejarah mana yang ingin kalian jelajahi selanjutnya. Sampai jumpa lagi, teruslah gali sejarah masa lalu. Thank you for your visit to watch videos from our channel. Don't forget to help us by like, subscribe and leave your comments about the previous video.